Perdagangan anak atau trafficking kurang lebih dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan rekrutmen, transportasi, baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan orang. Dalam hal ini anak. Dengan menggunakan tipu daya, kekerasan atau pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan, pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapat bayaran ataupun tidak. Di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang itu pertama kali terjadi. Melihat besaran masalah yang sedemikian luas, bahkan nyaris tidak terukur, tentunya langkah perlindungannya pun meliputi segala bentuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban. Yang kesemuanya dapat dilakukan dengan tepat jika kita tahu persis akar masalahnya, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Beberapa langkah kemudian diambil oleh pemerintah kita. Di antaranya yang saat ini tengah gencar dilakukan adalah melakukan kerjasama lintas sektor dengan LSM yang peduli terhadap masalah tersebut. Selain itu, beberapa kemajuan legal pun telah terlihat. Seperti yang terakhir ini adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang di dalamnya mengatur dengan jelas tentang hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan, serta sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap hak tersebut. Rencana strategis nasional pun telah disusun dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai focal poinnya. Persoalan perdagangan anak atau lebih luasnya persoalan perdagangan anak dan perempuan di Indonesia sedang mendapat banyak sorotan akhir-akhir ini, terutama setelah Indonesia dinyatakan menempati urutan terburuk di dunia bersama dengan beberapa negara lain di Asia dalam hal perdagangan anak dan perempuan. Bahkan beberapa lembaga donor telah memberi pernyataan akan menghentikan bantuannya jika Indonesia tidak dapat segera memperbaiki kondisi tersebut. Bila dilihat secara aturan legal, terdapat banyak jaminan perlindungan bagi anak dari perdagangan. Selain dalam Konvensi Hak Anak atau CRC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat sekitar 4 instrumen internasional lain yang mengatur tentang trafficking atau perdagangan anak dan perempuan. Dan 4 instrumen nasional yaitu Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Tetapi sekali lagi, terutama menyangkut instrumen nasional. Persoalannya adalah seputar substansi, interpretasi, dan implementasi. Ditambah, hambatan yang dihadapi dalam menangani trafficking bukan hanya budaya hukum kita yang sangat tidak mendukung, tetapi juga sistem sosial dan sistem kultur kita yang masih sangat diskriminatif terhadap anak. Adopsi merupakan salah satu alternatif perlindungan bagi anak. Menyangkut adopsi terhadap anak korban perdagangan dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pengangkatan anak dengan pengasuhan anak yang selama ini berlaku. Karena prinsip dasar dari perlindungan anak adalah non-diskriminatif.